Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua dan terima kasih untuk Ibu Arianti selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Jadi saya di sini selaku perwakilan kelompok 3 mau memaparkan hasil dari project citizen kami yang berjudul kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan sebagai ancaman terhadap hak dan keamanan peserta didik. Oke, kita masuk ke latar belakangnya. Di sini pertama latar belakang itu kan lingkungan pendidikan ini seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan ini semakin sering terjadi baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh sesama peserta didik, tetapi juga melibatkan oknum tenaga pendidik dan pihak lainnya di lingkungan pendidikan. Fenomena ini menjadi perhatian publik karena berdampak besar terhadap kondisi psikologis korban dan menurunnya rasa aman hingga terganggunya proses pendidikan. Berdasarkan beberapa laporan dan pemberitaan, masih banyak korban yang takut melapor karena khawatir terhadap tekanan sosial, intimidasi, dan tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar. Selain itu, beberapa lembaga pendidikan juga dinilai belum memiliki sistem perlindungan dan penanganan kasus yang maksimal. Pemerintah ini sebenarnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, seperti pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada mengapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di sekolah dan kampus. Yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Nah, di sini ada tujuan Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Yang kedua, menganalisis kebijakan pemerintah terkait perlindungan peserta didik dari kekerasan seksual. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di lingkungan pendidikan. Nah, di sini juga ada kebijakan yang berlaku. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B tentang perlindungan hak anak dan warga negara. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Yang ketiga ada Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan yang keempat ada kebijakan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Dan di sini juga ada kondisi nyata di lapangan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi pelecehan verbal, kekerasan fisik, intimidasi seksual, pelecehan melalui media digital, penyalahgunaan relasi kuasa oleh oknum pendidik. Dampak yang bisa ditimbulkan antara lain trauma psikologis pada korban, menurunnya prestasi belajar, hilangnya rasa aman di lingkungan pendidikan, korban mengalami tekanan sosial dan mental, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oke, di sini ada alternatif kebijakan, yaitu yang pertama itu memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Nah, kelebihannya ini yaitu memberikan jera kepada pelaku, lalu kekurangannya ini tidak menyelesaikan akar masalah. Nah, yang kedua ini membentuk Satgas PPKS di seluruh kampus. Nah, kelebihannya ini penanganan terstruktur dan kekurangannya lebih membutuhkan sumber daya tambahan. Nah, di yang ketiga ini adalah edukasi
dan sosial anti kekerasan seksual sejak dini. Kelebihannya itu pencegahan yang lebih efektif. Kekurangannya ini membutuhkan proses jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan publik yang dipilih. Jadi penguatan edukasi dan juga sistem perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, alasan kuat untuk memilih kebijakan itu, yang pertama itu meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai bahaya kekerasan seksual. Nah, yang kedua itu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Yang ketiga itu mendorong lingkungan pendidikan yang aman dan juga nyaman. Dan yang keempat itu mengurangi kasus kekerasan seksual melalui pencegahan dan edukasi. Siapa nih? Oke, baik, selanjutnya di sini kita punya rencana tindakan. Yang pertama ini ada observasi lapangan, di mana mahasiswa ini mampu melakukan pengumpulan data melalui analisis kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Lalu ada wawancara mahasiswa. Selanjutnya ada analisis berita kekerasan pada akun Untirta Manifest. Lalu audiensinya itu kita melakukan dialog dengan pihak kampus, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Lalu selanjutnya itu ada kampanye sosial, di mana kampanyenya kita itu kampanye media sosial tentang pentingnya perlindungan korban, dan ada bentuk video edukasi di media sosial tentang pencegahan kekerasan seksual. Selanjutnya ada penyusunan rekomendasi, di mana menyusun rekomendasi kebijakan pada pemerintah dan lembaga pendidikan terkait peningkatan sistem perlindungan peserta didik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada portofolio Project Citizen. Bagian portofolio yang pertama, identifikasi masalah, meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Yang kedua, kajian alternatif kebijakan. Yang ketiga, usaha kebijakan, penguatan edukasi dan sistem perlindungan peserta didik. Yang keempat, rencana aksi, sosialisasi, edukasi, dan advokasi kebijakan anti kekerasan seksual. Yang selanjutnya ada kesimpulan, kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keamanan dan masa depan peserta didik. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat belajar justru dapat menjadi ruang yang tidak aman apabila tidak terdapat sistem perlindungan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat diminimalisasi. Lanjut ke yang hasil portofolio kelompok. Merupakan output dari kelompok kita, yaitu portofolio display, yang dimana ada kekerasan dan pelecehan seksual. Ini ada permasalahan utamanya, yaitu kasus kekerasan dan pelecehan di sekolah atau kampus semakin meningkat. Yang kedua, ada banyak korban takut melapor karena intimidasi dan tekanan sosial. Yang ketiga, ada lingkungan pendidikan yang belum sepenuhnya aman bagi peserta didik. Lalu ada kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual. Selanjutnya ada kebijakan alternatif yang hasil dari diskusi kelompok kami. Kebijakan alternatifnya itu kebijakan alternatif yang udah ada tuh kan memberikan sanksi kepada pelaku, membentuk satgas PPKS di sekolah dan kampus, serta melakukan edukasi anti kekerasan seksual secara rutin. Lalu ada membuat sistem pelaporan dan perlindungan korban. Dari hasil kebijakan alternatif itu, kelompok kami, dari hasil diskusi kelompok kami itu mengusulkan bahwa kebijakan yang mungkin tepat ialah yang pertama itu penguatan edukasi dan sistem perlindungan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yang isi usulannya itu edukasi mengenai kekerasan seksual, penguatan satgas PPKS, perlindungan korban dan kerahasiaan identitas, serta sanksi tegas bagi pelaku. Selanjutnya ada rencana tindakan,
Rencana tindakan itu observasi penguatan data, wawancara mahasiswa dan pelajar, seminar dan kampanye sosial, serta audiensi dengan pihak sekolah, kampus, dan pemerintah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Terus terakhir ini kesimpulan dari kelompok kita itu adalah kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan ini merupakan masalah serius yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, kampus, keluarga, dan masyarakat. Melalui edukasi, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang tegas, lingkungan pendidikan diharapkan menjadi lebih aman dan nyaman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas presentasi hasil laporan citizenship kami. Dari kelompok 3, kami semuanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum UI viral di media sosial. Kasus pelecehan ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektivitas perempuan. Dalam percakapan tersebut, diduga terdapat ucapan yang tidak pantas dan mengarah pada percakapan seksual, sehingga menuai kecaman dari warganet dan kalangan mahasiswa UI. Menanggapi hal ini, pihak Rektorat UI menyatakan akan turun tangan untuk membantu proses penanganan kasus tersebut sebelum menentukan tindakan lebih lanjut. Saya sudah tanya ke dekannya, lagi menunggu respon, tetapi saya juga memperhatikan di berbagai media, dekan Fakultas Hukum sudah meresponnya ya, soal soal. Jadi nanti kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Hingga kini, pihak universitas masih melakukan penelusuran dan verifikasi terkait dugaan pelecehan di UI tersebut, serta memastikan penanganan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV melaporkan. Penyelidikan internal kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan sejumlah dosen terhadap mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta terus bergulir kencang. Pihak kampus bergerak cepat dengan menonaktifkan 6 dosen dari fakultas berbeda. 3 dosen Fakultas Pertanian, 2 dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan 1 dosen Fakultas Teknologi Mineral dan Energi. Selama proses ini berjalan, kami sudah menonaktifkan sebagai dosen untuk tidak ada di kampus. Jadi menonaktifkan sebagai dosen itu kan berarti tidak melakukan kegiatan tridharma. Jadi tidak ada pengajaran, tidak ada pembimbingan skripsi, dan juga tidak ada pengabdian. Selain 6 terduga pelaku dari dosen internal, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UPM Veteran telah memeriksa 13 korban atau pelapor, 12 saksi, serta 1 dosen tamu dari perguruan tinggi lain. Kami sudah mem-BAP 13 korban atau pelapor, kemudian 12 saksi, dan total yang kami lakukan BAP terhadap terduga pelaku adalah 6. Sementara yang itu adalah terduga dari luar universitas. Langkah cepat kampus merespons tuntutan mahasiswa yang sebelumnya berunjuk rasa mendesak penyelidikan tuntas perilaku bejat sejumlah dosen karena mencoreng dunia pendidikan. Wahidiono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Seharusnya menjadi tempat aman, nyaman, dan mendukung peserta didik untuk berkembang. Namun kenyataannya, kasus kekerasan dan pelecehan seksual masih terjadi di kampus. Kasus ini tidak hanya dilakukan oleh peserta pendidik, tetapi juga melibatkan oknum pendidik dan pihak di lingkungan pendidikan. Banyak korban memilih diam karena takut tidak dipercaya, takut mendapatkan tekanan sosial, bahkan takut diintimidasi. Akibatnya, korban mengalami trauma fisiologis, kehilangan rasa aman, dan proses belajar menjadi terganggu. Padahal, kampus dan sekolah seharusnya menjadi tempat yang melindungi peserta didik, bukan justru membuat mereka merasa terancam. Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, intimidasi seksual, kekerasan fisik, hingga pelecehan melalui media digital.
Selain itu, penyalahgunaan relasi kuasa oleh oknum pendidik juga masih menjadi salah satu faktor yang membuat korban sulit melapor. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pembentukan Satgas PPKS di lingkungan kampus. Namun, implementasinya di lapangan masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih serius untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, mulai dari edukasi anti kekerasan seksual sejak dini. Yang kedua adalah penguatan sistem perlindungan kepada korban. Yang ketiga adalah pemberian sanksi tegas kepada para pelaku. Kampus juga harus hadir menyediakan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa adanya rasa takut. Kekerasan seksual bukan hal yang bisa dianggap sepele. Korban membutuhkan perlindungan, bukan penghakiman. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi semua. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu melindungi hak dan keamanan peserta didik. Katakan tidak pada kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.